Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga malam minggu kalian ya dipenuhi dengan taburan bintang dan pastinya semoga di malam ini tuh kalian tetap terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kamu bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema general reading malam ini tuh adalah yang pada akhirnya akan tunduk dan mengemis cinta bucin kepadamu. Jadi di video kali ini kita akan membahas siapakah yang pada akhirnya akan tunduk dan mengemis cinta ya, bucin kepada dirimu. Jadi kayak gitu. So, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan ya. Jadi ambil aja sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau ya open booking personal reading, teman-teman bisa silahkan langsung saja klik ya link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi bisa teman-teman ikuti tata cara dan prosedurnya. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan mulai ya. Kita akan lihat siapakah dia yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin kepadamu. Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin kepadamu? Siapakah dia seseorang yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin kepadamu? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu banyak rencana yang dia buat bersama kamu. Tapi sampai detik ini sepertinya masih belum ada satu rencana pun yang terrealisasi. Karena dia tidak mau ya mengimbangi rencana tersebut dengan tindakan yang nyata. Sehingga ya sudah gitu ya, rencana hanyalah sebuah rencana gitu. Karena sampai detik ini rencana tersebut masih belum terbukti. Karena dia kayak ya sudah gitu ya, rencana ini belum selesai sudah bikin planning yang baru. Ya rencana ini ya belum terrealisasi, dia sudah bikin set plan yang baru, sehingga membuat diri kamu tuh saat ini merasa skeptis ya sama dirinya dia. Ya kamu takut kalau orang ini tuh lebih banyak ngomongnya daripada pembuktian janjinya gitu. Karena rasa ketakutan terbesar kamu adalah dibohongi oleh seseorang yang kamu cintai saat ini. Seperti itu. Kita coba cek lagi. Siapakah yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin kepadamu? Siapakah dia? Kalau dilihat dari energinya, beberapa di antara mereka ini tipikal orang yang dia sudah sadar gitu bahwa antara kamu dan dia ini banyak sekali perbedaan ya, terutama perbedaan sifat, perbedaan karakter. Tetapi kesalahan terbesar dia, orang ini tidak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut agar menjadi suatu kelebihan. Sehingga ya sudah ya, kamu sering sekali menghadapi suatu konflik yang tidak diinginkan karena dia tidak mau berusaha mengimbangi perbedaan tersebut. Kayak gitu. Terus aku juga menangkap padanya suatu energi lain ya. Beberapa di antara mereka ini juga orang yang sepertinya dia nggak mau introspeksi diri gitu. Jadi dia selalu menganggap ya bahwa diri dia adalah pribadi yang paling benar gitu. Seolah-olah dia NPD, narsistik gitu. Padahal kan manusia nggak ada yang sempurna. Tetapi karena kamu mau menerima apa adanya ya, kamu berusaha tidak memperdebatkan hal itu. Kayak gitu. Tapi ya menurut aku tuh dengan kamu memanjakan seperti itu akan menjadikan dia suatu kebiasaan ya, kalau kamu tidak berusaha lebih tegas dan bijaksana. Kita lihat lagi. Yang pada akhirnya akan tunduk dan mengemis cinta, bucin kepadamu. Siapakah dia? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang dihadapkan sama situasi berjarak dengan kamu, gitu. Aku rasa bahwa di sini tuh sepertinya ada suatu tekanan batin dia dengan kamu, tapi ini masih belum terselesaikan. Ya, mungkin karena dia egonya besar, ataupun mungkin karena kamu terlalu kecewa berat sama dirinya dia, sehingga membuat kondisi silent treatment tidak bisa dihindarkan, gitu. Dan saat ini aku melihat ya bahwa dia sangat stres gitu, karena ya biasanya dia mendapatkan kasih sayang, perhatian dari dirimu ya. Biasanya dia di jam-jam seperti ini komunikasi denganmu,
Tetapi dikala ya dia sedang berjarak dengan kamu, dia adalah orang yang paling merasakan stres ya, bagaimana hampa dirinya tanpa kamu, seperti itu. Siapakah dia yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin ke kamu? Kita lihat dulu. Oke. Kalau dilihat dari energinya sih, dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu, tapi penuh dengan halangan, rintangan ya, yang menghadang hubungan kalian ya. Mungkin saat ini hubungan kalian sedang dihadapkan sama situasi yang sulit ya, karena mungkin adanya pihak ketiga, atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu ya, dihadapkan sama banyak sekali penghalang karena tidak mendapatkan restu ya dari orang tua kamu, ataupun sebaliknya dari orang tua dia. Atau mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang saat ini sedang dihadapkan suatu masalah gitu, karena ketidakdewasaan ya dari dia ataupun kamu gitu. Karena bagaimanapun juga namanya menjalin suatu hubungan itu kan diperlukan adanya kedewasaan. Karena tanpa adanya rasa kedewasaan ya sudah gitu ya, masalah tidak bisa dihindarkan. Terus ada juga ya, aku menangkap adanya energi lain di sini. Ada seseorang yang ingin berusaha masuk kembali ke dalam kehidupan kamu dikala dia mulai menyadari kesalahannya. Ada juga yang seperti itu. Kita lihat ya, siapakah yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta ke kamu. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini kamu cari karena kamu merasa nggak pernah berbuat kesalahan sama dirinya dia, tapi ternyata dia cuekin kamu secara sepihak. Ternyata dia blokir komunikasi secara sepihak. Ternyata dia menghilang secara diam-diam ya. Di chat nggak bales, di telepon nggak diangkat. Atau mungkin ada juga ya beberapa di antara mereka ini yang menghilang tanpa pamit gitu. Kamu nggak tahu gitu alasan dia tiba-tiba ngilang tuh apa gitu. Yang terpenting tuh ya kamu merasa bahwa orang ini tuh kurangnya rasa tanggung jawab dia dalam menjalani suatu hubungan gitu. Karena ya setidaknya ketika kamu pergi, kamu harus ngomong gitu ya dengan seseorang yang bersangkutan, yaitu kamu. Tapi ternyata orang ini tuh kayak udah terlalu sering ya, sepertinya dia tiba-tiba ghostingin kamu ya, tiba-tiba muncul lagi. Jadi kayak kamu tuh udah hafal ya sama karakternya nih orang gitu ya. Sebenarnya kamu capek juga sih gitu ya, karena kamu saat ini butuh kepastian, bukan ketidakpastian. Tetapi ya gimana lagi, orang yang saat ini kamu harapkan ternyata dia nggak sejalan dengan pemikiran kamu, sehingga kamu saat ini hanya bisa pasrah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika memang orang ini yang terbaik untuk kamu, ya kamu berharap bahwa suatu saat tuh kamu sama dia bisa dipersatukan lagi. Tetapi jika memang dia bukan orang yang terbaik untuk kamu, ya kamu berharap kepada Tuhan agar orang-orang seperti ini segera dijauhkan dari kehidupan kamu, kayak gitu. Untuk bottom of the deck-nya ya, kita akan lihat siapakah yang pada akhirnya akan tunduk mengemis cinta dan bucin kepadamu. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah berkeluarga ya, tapi karena dia sayang sama kamu sehingga orang ini memaksakan ya menjalin kisah cinta segitiga bersama kamu, meskipun dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah gitu ya. Tetapi karena dia melihat ya kamu memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan pasangan sahnya ya, sehingga itu yang membuat dia merasa tunduk bucin kepadamu ya. Dan aku melihat ya bahwa saat ini tuh dia sepertinya sedang menjaga jarak ya dengan kamu, bukan karena dia nggak sayang sama kamu, tetapi untuk menjaga kecurigaan ya, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang terjadi. Karena dia sayang sama kamu, makanya dia tidak mau ya terjadi sesuatu dengan dirimu. Jadi dengan sangat terpaksa untuk saat ini dia membatasi diri terlebih dahulu, baru ketika semuanya stabil tanpa kamu inginkan pun orang ini akan kembali ya ke pelukan kamu. Oke, kita cek lagi di sini. Kita akan coba ya, kita akan baca
pakai kartu tarot ya, kita akan lihat bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Bagaimana energi dia ke kamu saat ini. Aku melihat ya, saat ini ada seseorang yang mendekati kamu ya, untuk memberikan kamu tawaran ya, memberikan kamu suatu tawaran. Mungkin bisa dia ingin mengajak berdamai dengan kamu, atau mungkin beberapa di antara mereka ini sengaja mendekati kamu untuk mendapatkan hati perasaan kamu ya. Ada juga beberapa di antara mereka ini yang mendekati kamu untuk menjalin sebuah komitmen yang lebih baik gitu. Tapi semua tergantung dari diri kamu sendiri, apakah kamu mau menerima dia atau tidak. Ya, semua keputusan dan kendali ada di tangan kamu, kayak gitu. Yang jelas memang aku merasa meskipun dia sudah deket sama kamu, tapi kamu masih ragu ya, masih skeptis sama dirinya dia, kayak gitu. Kita lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kalau dilihat ya, saat ini ada beberapa di antara kamu yang seolah-olah ingin ya cut off suatu hubungan yang menurut kamu tuh hubungan ini udah tidak layak untuk dipertahankan gitu. Kenapa? Ya karena semakin kamu mempertahankan hubungan ini, semakin membawa dampak negatif ya buat diri kamu. Mungkin kamu merasa bahwa ikatan kamu dan dia ini terlalu toksik gitu. Kenapa? Ya mungkin dia tidak bisa mengendalikan emosinya, mungkin dia tidak bisa mengendalikan egonya ya. Atau mungkin bisa juga ya karena kamu udah terlalu lelah gitu, berusaha memaafkan dia tapi tidak membuat dirinya sadar. Jadi ya sudah gitu. Mungkin mengakhiri dan mengikhlaskan adalah cara yang terbaik gitu. Dan di saat hal itu terjadi ya, orang ini akan datang kepadamu, dia akan memberikan tawaran ya kepada kamu untuk berdamai ya. Dia akan tunduk ya, mengemis cinta kepada kamu, berharap agar kamu tidak meninggalkan dia. Seperti itu. Kita lihat lagi ya. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini? Kalau dilihat ya, aku merasa di sini ada seseorang yang lelah berjuang ya. Bisa kamu yang lelah memperjuangkan dia atau dia yang lelah memperjuangkan kamu. Kenapa? Ya karena di sini ada salah satu di antara kalian tuh yang sepertinya sudah berjuang mati-matian demi hubungan ini ya, tapi tidak bisa mengembalikan keadaan dengan baik gitu. Dan salah satu di antara kalian ini sepertinya merindukan nuansa-nuansa momen-momen yang telah usai ya, atau momen-momen yang dulu, tapi kan waktu nggak bisa diputar. Jadi saat ini salah satu di antara kalian berusaha ya mengembalikan keadaan hubungan ini agar seperti sedia kala gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kalau dilihat dari energinya saat ini ada ya, kamu dan dia sepertinya sedang dihadapkan sama situasi yang sulit gitu ya. Situasi yang sulit apa ya? Situasi yang sulit tentang hubungan ini. Mungkin ada di antara kamu yang saat ini sedang bersih tegang ya. Mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sedang berjarak ya karena adanya kesalahpahaman. Atau mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini merasa sedang ribut ya sama dirinya dia karena adanya pihak ketiga yang berusaha masuk ke dalam hubungan kalian. Ataupun mungkin ada juga di antara kamu yang saat ini sedang dihadapkan dengan ujian yang sangat besar gitu ya. Kalian sama-sama mencintai tetapi terhalang oleh restu, mungkin terhalang oleh keadaan, terhalang oleh jarak ya, terhalang oleh adanya pihak ketiga seperti itu. Kita lihat lagi ya. Kita akan coba cek ya, kita akan lihat bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Kalau dilihat dari energinya saat ini ada ya beberapa di antara kamu yang sepertinya sedang ngambek ya. Jadi kayak saling cuek. Kamu cuekin dia atau bisa juga dia yang cuekin kamu. Yang jelas kamu merasa bahwa saat ini tuh
kamu tidak ingin ya terjebak dalam situasi yang seperti ini, karena itu mengacaukan pikiran kamu ya, membuat pikiran kamu merasa nggak tenang ya, membuat pikiran kamu merasa tidak enak gitu. Karena ya siapa sih yang merasa nyaman gitu ya, kita ini menjalin hubungan, kita ini masih sepasang kekasih gitu, tapi kita harus sama-sama saling diam, saling cuek, sama-sama saling tidak peduli gitu ya. Karena memang kalian saat ini sedang dihadapkan ya dengan seseorang yang memiliki rasa gengsi yang sangat besar gitu ya. Jadi ya udah ya, masalahnya jadi nggak kelar-kelar, karena mungkin kalian berdua sama-sama memiliki rasa gengsi, atau mungkin bisa juga salah satu di antara kalian memiliki rasa gengsi dan ego yang sangat besar ya, sehingga membuat hubungan ini tuh tambah kacau ya, bukannya tambah manis, tambah romantis kayak gitu. Untuk bottom of the deck-nya kita lihat ya, bagaimana energi kamu dan dia saat ini. Oke, aku melihat ya saat ini ada beberapa di antara kamu yang sepertinya meskipun kamu udah punya pasangan, tapi kamu nggak bahagia karena kamu merasa pasangan kamu tidak sejalan dengan apa yang kamu inginkan. Jadi rasanya itu kayak kamu bagaikan menggenggam suatu duri yang tajam gitu, tapi kamu susah untuk melepaskan karena sudah terlanjur ya tertancap yang cukup dalam gitu. Jadi kamu hanya bisa pasrah gitu ya. Jadi mau nggak mau ya sudah dijalani, karena ini bagi kamu merupakan takdir yang harus kamu lewati. Sebenarnya cukup pedih juga gitu, karena ya gimana ya, kita menjalin hubungan dengan seseorang yang pikirannya nggak sejalan dengan kita, pasti kan akan penuh dengan konflik ya, akan penuh dengan saling bertolak belakang. Seperti kamu dan dia gitu, dia jalan dengan pemikirannya dan kamu jalan dengan pemikiran kamu sendiri ya. Dan kamu tuh berharap bahwa ini tuh akan ada segera mendapatkan titik terang ya, tapi kamu masih bingung harus memulainya dari mana gitu, karena pasangan kamu sepertinya susah diajak untuk berdiskusi dengan kamu, sedangkan kamu berharap ya bahwa secepatnya masalah ini bisa segera usai. Kita coba ya, kita akan lihat kembali. Kita akan coba cek lagi ya di sini. Kita coba aja, kita lihat. Bagaimana ciri-cirinya dia? Kita lihat bagaimana ciri-cirinya dia. Di sini ada kartu The Emperor ya. Jadi The Emperor, dia adalah seseorang yang memiliki ambisi yang sangat tinggi. Jadi dia orangnya ambisius ya. Mungkin dia dulu ambisi, kejar-kejar kamu, mendapatkan kamu, tapi setelah dia berhasil mendapatkan kamu, dia sia-siain kamu gitu. Padahal dulu tuh seolah-olah dia benar-benar sayang ya, bucin banget sama kamu gitu. Tapi setelah dia mendapatkan ambisinya ya, kamu adalah korban gitu ya. Jadi kayak kamu merasa dicampakkan, merasa diabaikan, kurang mendapatkan kasih sayang, kurang mendapatkan perhatian gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana ciri-cirinya dia? Bagaimana ciri-cirinya dia? Dia adalah seseorang yang sepertinya terlalu ya, atau terlalu sering mencurigai kamu gitu ya. Tapi dia orangnya suka nggak nyaman ketika diri dia merasa dicurigain balik gitu. Jadi dia sering curiga ya, curiga terhadapmu, tapi giliran kamu yang curiga sama dia, dia orangnya suka marah-marah nggak jelas gitu ya. Bahkan ketika orang ini sudah emosi, ketika dia sudah marah-marah, ya udah marah-marahnya itu bisa merembet ya kemana-mana. Mungkin masalah yang dulu dibahas kembali ya, mungkin dia suka ungkit-ungkit kesalahan kamu, mungkin dia suka ungkit-ungkit apa yang sudah pernah dia berikan ke kamu dan lain sebagainya gitu. Jadi aneh ya. Dia suka curiga gitu ya, curiga ke kamu, tapi giliran kamu curiga ke dia, dia sukanya marah. Terkadang orang-orang seperti itu mereka lah yang bertingkah gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dari energinya, dia memang orangnya cuek ya, dia memang orangnya nggak romantis ya, tapi dia penyayang, dia orangnya setia gitu. Bahkan dia ini termasuk orang yang susah jatuh cinta. Jadi bersyukurlah kamu ya ketika dia jatuh cinta dan bucin kepadamu, maka artinya kamu ini orang yang istimewa.
Karena tidak semudah itu bisa menjalin hubungan dengan dia. Kalau dia yang bucin ke kamu, artinya kamu memiliki kelebihan, kamu berbeda jika dibandingkan dengan yang lain, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Terus ini juga orang yang sebenarnya itu dia memiliki sisi romantis sih gitu ya, tapi romantisnya dia ini di momen-momen tertentu aja. Misalkan ketika dia di telepon, ketika dia di WA memang orangnya cuek. Tapi ketika dia ketemu kamu secara langsung, secara live, dia termasuk pribadi yang hangat kayak gitu. Seperti apa ciri-cirinya dia? Kalau dilihat dari energinya, dia orangnya suka ini ya, sering sekali menyembunyikan sesuatu darimu. Ya. Dia orangnya sering menyembunyikan sesuatu darimu. Artinya apa sih? Ya selama kamu menjalin hubungan dengan dia, orang ini tuh banyak sekali menyimpan segala rahasia yang membuat kamu tuh semakin curiga sama dirinya dia gitu. Karena memang sampai detik ini pun kayaknya kamu masih sering ya merasa dibuat ragu sama dirinya dia karena kurang keterbukaan dia sama kamu gitu loh. Karena bagaimanapun juga namanya suatu hubungan itu kan dibutuhkan keterbukaan ya. Ketika dia tidak terbuka sama kamu ya wajar kalau kamu tuh merasa tidak sepenuhnya yakin ya sama dirinya dia. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia. Dia adalah seseorang yang sering banget ya dalam artian tuh orang yang sangat berprinsip gitu. Jadi ketika prinsip kamu dengan prinsip dia berbeda, maka jangan salahkan apabila orang ini tuh nggak pernah dengerin kata-kata kamu gitu. Karena dia merasa gitu bahwa prinsip kamu dengan prinsipku berbeda gitu. Jadi dia ini orang yang terlalu berdiri di atas prinsip dia sendiri. Sehingga itulah alasan kenapa kamu tuh sering sebel ya sama ini orang. Karena segala bentuk masukan yang kamu katakan ke dia masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Artinya itu tidak pernah dia dengarkan gitu ya. Sedangkan kamu tuh tipikal orang yang gampang marah ketika perkataan kamu atau ucapan kamu tidak dihargai ya oleh orang lain. Apalagi orang yang paling kamu cintai saat ini gitu. Dan itu pun juga salah satu hal yang membuat kenapa hubungan kamu tuh saat ini terlihat complicated gitu. Karena kurangnya adanya komunikasi yang baik ya. Terus untuk bottom of the deck-nya di sini aku lihat bagaimana ciri-cirinya dia. Kalau dilihat dia termasuk orang yang royal ya. Termasuk orang yang royal ketika dia udah merasa nyaman dengan seseorang. Bahkan beberapa di antara mereka meskipun masih belum ada ikatan pernikahan dengan kamu, tapi dia memiliki kontribusi banyak ya di dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu sering ya tersedak. Mungkin dia sering ya ketika kamu ketika dia gajian gitu ya, dia menyisihkan uangnya untuk uang jajan kamu ya, ataupun mungkin ketika dia hangout sama kamu dia selalu bayarin kamu gitu. Ataupun mungkin ya di momen-momen tertentu tuh dia selalu ada buat kamu. Karena dia termasuk orang yang intinya tuh royal dalam segala hal. Tapi sebaliknya ketika kasih sayangnya dihianati oleh seseorang yang dia cintai, orang ini tuh orang yang susah untuk memaafkan. Meskipun kamu sudah memohon-mohon kepadanya ya, maka jangan salahkan dia apabila dia nggak bisa maafin kamu. Jadi dia orang yang sejatinya mudah gampang kecewa kayak gitu. Dan di sini kita coba buka. Kita akan lihat ya. Saat ini ada beberapa di antara kalian yang memang saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih dewasa di antara kalian. Ya, dan tentu ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena menjalin suatu hubungan ya dengan adanya perbedaan usia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu.
Karena ya mungkin cara berpikir dia dengan cara berpikir kamu berbeda. Kamu pengennya ini tapi dia pengennya itu. Jadi memang di sini tuh saat ini ya hubungan kalian sedang diuji tentang masalah kesabaran. Jadi kayak kamu menghadapi dia itu lebih banyak ngelus dadanya gitu. Karena memang menurut aku tuh dia sayang sama kamu, tapi cara dia menyayangimu yang salah sehingga memicu terjadinya adanya suatu pertengkaran yang tidak diinginkan. Terus juga aku melihat ya, kesalahan terbesar dia ketika dia sedang ada suatu konflik dengan kamu ya, dia lebih memilih membatasi diri. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang simple sebenarnya gitu. Ya udah, ketika ada masalah sebisa mungkin ya, kalau bisa selesai hari ini ya udah selesaikan hari ini. Tetapi cara dia dalam menyelesaikan masalah yang berbeda dengan kamu ya, sehingga kayak kamu tuh sering banget ya merasa bahwa cara berpikir dia ini terlalu ribet gitu loh. Karena dia ini tipikal orang yang suka gimana ya guys, ketika dia sedang dihadapkan sama suatu masalah dengan kamu, dia lebih suka kayak diemin kamu, cuekin kamu gitu ya. Mungkin kamu chat dia nggak balas, kamu telepon dia nggak angkat gitu. Sebenarnya tujuan dia baik sih, dimana kayak dia ini ingin menunggu momen di saat kamu tuh sudah bisa berdamai dengan masalah kamu. Tapi kelemahannya ini justru akan membuat hubungan ini tuh tambah rumit ya. Kita lihat lagi di sini ya, kita coba cek. Terus beberapa di antara kalian tuh saat ini sebenarnya sedang dihadapkan ya sama sebuah pilihan. Karena memang ada juga di antara kamu tuh yang sedang menghadapi situasi yang sulit, dimana kamu tuh sudah punya pasangan ya, tapi ada seseorang yang lebih muda, dia datang masuk ke dalam kehidupan kamu untuk mengenal kamu lebih dalam. Dan kamu tuh seolah-olah tidak punya kuasa untuk menolak perasaan kamu gitu ya. Jadi kayak kamu dihadapkan sama sebuah pilihan antara menerima dia tapi dengan konsekuensi jangka panjang, atau berusaha melupakannya tapi hati kamu tuh merasa tersiksa gitu. Terus aku juga melihat ya, aku juga ngerasa bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya ingin menginginkan adanya suatu kebebasan. Mungkin kamu yang ingin ya bebas lepas dari dirinya dia, atau mungkin bisa juga berarti dia yang ingin lepas dari diri kamu gitu. Karena di sini ada salah satu di antara kalian tuh yang menginginkan adanya suatu kebebasan, tapi bisa juga diartikan ya dia ingin bebas dari suatu tekanan, atau mungkin kamu ingin bebas dari suatu tekanan ya, jerat hubungan toksik yang kamu jalani bersama dirinya dia. Seperti itu ya. Dan kalau dilihat dari energinya ya, ini memperkuat ya kartu kristal clear intention. Jadi kayak di sini tuh memang ada beberapa di antara kamu tuh yang merasa ya hubungan kamu dengan pasangan lama kamu ini terlalu toksik ya, sehingga kamu berusaha menerima hadirnya orang baru ke dalam kehidupan kamu karena kamu tidak pernah mendapatkan kebahagiaan yang sejatinya kamu inginkan. Makanya ya kayak kamu nggak punya kuasa untuk menolak kedatangannya. Kamu tidak punya kuasa ya, meskipun ini salah ya, untuk berusaha menjauh dari hidupnya. Karena meskipun orang ini orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi orang ini bisa membahagiakan kamu ya melebihi pasangan sahmu gitu. Untuk bottom of the deck-nya di sini aku lihat ya, di sini ada clairsentience ya. Jadi ini merupakan awal penyelesaian masalah, atau mungkin ada juga di antara kamu yang sudah menemukan titik terang ya, sudah mempertimbangkan untuk mengambil suatu keputusan yang benar gitu. Jadi
Ada ya di antara kamu tuh yang mungkin kamu merasa ingin melepaskan ya, mengikhlaskan seseorang. Ya kamu sudah memantapkan hati kamu ya. Karena itu pilihan kamu untuk melupakan orang tersebut atau melepaskan ya hubungan yang nggak jelas itu. Tapi ada juga ya di sini mungkin beberapa di antara kamu tuh mengartikan ya bahwa kamu menemukan ya sudah menemukan tanda-tanda solusi jalan keluar dari masalah berat yang saat ini sedang kamu hadapi ya. Mungkin kamu sedang bersih tegang sama dia, ataupun mungkin bisa juga kamu saat ini sedang terjerat suatu masalah yang besar gitu dan kamu menemukan titik terang. Atau mungkin ini bisa juga diartikan ya bahwa akan ada titik kedamaian antara kamu dengan seseorang yang kamu cintai ya. Jadi bagi yang marah-marahan, dalam waktu dekat tuh kamu akan segera menemukan titik terangnya. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kamu. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bagi teman-teman yang merasa ya resonate ya sama pembacaan kartuku, teman-teman bisa ya mencoba untuk booking order ya personal reading dengan cara klik saja link WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke? Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.